Kayaknya nyantri ya, mondok. Lagi mondok? Oh, enggak dong. Enggak, oke. Tapi bisa baca ini? Coba Coba silakan. artinya aja kenapa Artinya. ngambil surat Al-Fat ayat 29. Baik, artinya. Baik. Coba Anda baca ini. Ya, Baca. ya. Baca. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Oke. Jadi orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu lembut atau keras kepada orang kafir? Ya. Terus berkasih sayangnya kepada siapa? Berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka. Iya. Berkasih sayang sesama muslim. Saya bacakan. Saya bacakan. Tapi di situ ya, tapi di situ kan. Jadi kita kalau misalnya ngambil dari surat itu nggak bisa langsung ngambil artinya. Kan ada tafsirannya lagi. Kekerasannya. Baik. Balik lagi tapi kepada ketegasan. Nggak kayak misalnya lu mabuk nih langsung ditampol kagak, Bang. Baik, kita bacakan dulu ayatnya. Sebelum kita membaca pelintirannya, sebelum kita membaca pelintiran-pelintirannya, kita baca ayat Qur'annya dulu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Betul? Mereka akan keras kepada orang kafir. Setuju? Enggak. Duh, gimana ini? Gimana ini? Coba baca lagi. Kan tadi saya bilang kerasnya itu bukan keras main hantam tapi keras dengan ketegasan. Oke, di sini bahasanya keras nggak? Iya keras. Keras. Keras terhadap orang kafir. Setuju? Iya keras, setuju sama orang kafir. Nah, jadi kalau ada orang muslim yang berbuat kekerasan kepada orang kafir, itu sesuai dengan Al-Qur'an. Gimana sih? Oh. Iya. Lu gimana? Kalau Betul. misalnya nih Bang, kan tadi tuh saya sempat lihat di video Abang. Apa itu? Tuhan itu katanya Tuhan itu kan esa. Cuman kan Abang bilang kata Tuhan itu ada 3, tapi tetap satu. Itu gimana tafsirnya? Balik lagi ke situ, balik Enggak. lagi. Kita balik aja. Nanya. Bang, Ya, Tuhan itu satu, betul? betul. Esa, betul nggak? Esa itu artinya apa? Esa itu artinya tunggal. Tunggal satu, betul nggak? Betul. Oke, saya satu nggak? Enggak bisa kan? Kan Tuhan Abang itu ada Bang, dengar. Saya ada berapa saya? Enggak, kenapa perumpamannya apa? Gimana? Tenang dulu, tenang. Anda sedang berbicara mengenai Allah yang satu, Tuhan yang satu, betul? Betul. Tuhan ada berapa? Tuhan itu ada satu. Tapi Ada kan satu, tunggal, esa, betul? di potongan Abang itu Abang ngomong katanya. Tenang. Saya ada berapa? Enggak, kenapa dibalikin mulu, Bang? Jadi Kenapa tanya. susah banget jawab itu? Kan tadi saya Jawab udah dulu pertanyaan saya. Saya ada berapa? Nih, Tuhan Abang satu kan? Tuhan Abang ada 3. Abang itu ada 1. Ditanya saya ada berapa, mutar-mutar. Ini pertanyaan kenapa jadi sulit sekali Anda jawab? Abang nanya, saya jawab. Coba, silakan. Anda kan tanya nih sama saya. Saya sekarang tanya balik. Iya. Saya ada berapa? 1. Satu. Berarti saya itu tunggal nggak? Tunggal. Esa nggak saya? Esa. Berarti saya adalah Tuhanmu. Kok Saya adalah Esa Al-Fat Muhammad. Saya adalah Tuhan. Loh, bisa kok. Saya Esa. Saya Esa nggak? Kan nih, Abang udah nanya. Gantian saya nanya. Gimana Anda ini? Saya bilang saya Esa. Nggak, sekarang gantian saya nanya. Setiap saya tanya bahwa saya Esa, tiba-tiba Anda menolak bahwa saya Tuhan Anda. Enggak. Nih, saya nanya. Abang Tuhannya ada 3, betul? Kenapa Anda kok sulit sekali menjawab pertanyaan saya bahwa saya Tuhan Anda?
kalau misalnya Anda Tuhan saya, Anda itu nggak di dekat saya. Sekarang saya tanya, apakah Allah dekat sama Anda? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu ditanya wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib, di mana Tuhanmu? Bahasa Indonesia saja lah. Itu saya di- Berarti Allah dekat sama Anda. Iya. Oke, waktu Anda ke WC Allah ada di situ nggak? Di WC tuh Bang ada yang namanya cahaya. Kalau kita pakai perumpamaan di luar, Ditanya apa? Waktu Anda di WC, apakah Allah dekat sama Anda? oh, tentu ada jelas. Ada di jelas. WC. Lalu kenapa ketika Anda masuk WC, Anda masuk pakai tangan kiri, kaki kiri, pakai kaki kiri? Kaki kiri itu kalau misalnya Bang ya, kalau misalnya Nah, sulit ini orang muter-muter. Apakah Allah ada di WC? Allah itu nggak berbentuk Bang. Kan dibilang wa iza Nggak sa'alaka berbentuk. ibadi. Emang kamu pernah lihat Allah? Kamu pernah lihat Allah? Bang, Enggak, saya tanya dulu. Apakah kamu pernah lihat Allah? kita nggak pernah ngelihat Allah. Terus Tapi kenapa kita- kamu katakan dia tidak berbentuk? Tapi kita itu merasakan bahwasanya Allah itu ada. Iya, pernyataan Anda bahwa Allah tidak berbentuk itu dapat dari mana? Dari saya tadi barusan. Berarti Anda lagi ngarang Allah bikin Tuhan. Saya tunjukkan. Ya, Saya tunjukkan bahwa Allah punya betis. Gimana Anda ini? Perhatikan. saya itu tidak yang dibayangkan oleh Anda. Ya, terserahlah. Makanya saya akan mengutip ayat dalam Quran saja ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam. Pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Kenapa tuh? Surat Al-Qalam ayat yang kedua. Bang, kita sudah bahas itu Bang. Dulu-dulu udah kita bahas sampai selesai. Nih, perhatikan. Quran surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa nih Bang? Betis. Pada hari betis di sini. Oh, itu betis siapa? Betis siapa? Betis manusia. Betis manusia. Memang orang Islam kalau baca Quran mereka tidak baca artinya. Saya bacakan. Lihat ya, kita baca nih tafsir-tafsirnya ya. Perhatikan. Pada hari kiamat urusan menjadi sulit dan huru-haranya mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya yang mulia yang tidak serupa dengan seratu apapun. Betis yang mulia nggak serupa dengan satu apapun. Memang orang Islam nih kalau bikin tafsir bikin bingung. Coba nih, kita tampilkan lagi nih. Ayat ini menggambarkan kejadian-kejadian mengerikan dan menakutkan yang ada pada hari kiamat. Orang-orang musyrik akan diperintahkan untuk bersujud. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kehinaan akan menyelimuti mereka. Hal ini karena di dunia ketika mereka diperintah untuk bersujud dan taat, dan mereka mampu melakukannya akan tapi enggan melakukannya. Oleh karena itu dan seterusnya. Nih saya bacakan lagi nih. Ya. Perhatikan ya. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Jadi Anda setuju nggak bahwa Allah ini menyingkapkan betisnya? Oke, setuju. Iya, terus kenapa Anda katakan Allah tidak punya betis? Bagaimana Anda ini? Oke, terakhir Bang. Terakhir sebelum keluar. Jawab pertanyaan saya. Kenapa Tuhan Abang itu 3 in 1? Karena bagaimana dia mau hadir di tengah-tengah umat manusia kalau dia tidak bisa menampakkan dirinya? Bagaimana dia mau bersama-sama dengan manusia kalau dia tidak wujud? Justru itu ada di dalam Al-Quran Anda. Allah itu wujud enggak? Enggak Kak, kok nanya lagi kan? Enggak wujud yang ditanya itu kabur kan? Bukan kabur. Tak dulu. Bukan kabur, Kan nanya ditanya dulu, wujud baru nggak? dijawab. Bang, dengar ya, dengar. Ini paham kekristenan nih ya. Bagaimana Tuhan yang melampaui akal,
yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu hadir di tengah-tengah manusia. Caranya bagaimana? Dengan perantaraan Sang Firman, firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu adalah wujud perwujudan daripada Bapa di sorga. Jadi mengikut Yesus, bersama dengan Yesus itu pada hakikatnya sama dengan mengikut Bapa di sorga, yang melampaui akal dan pikiran itu, yang tidak terjangkau oleh akal kita, yang maha besar itu. Bagaimana yang maha besar itu hadir di tengah-tengah umat manusia, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, melenyapkan segala penderitaan manusia? Dengan perantaran anaknya. Makanya Yesus itu adalah anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapa di surga itu kawin mawin, punya istri, seperti pahamnya orang Islam. Kalau dalam agama Islam, Allah tidak punya anak, sebabnya karena dia nggak punya istri. Anda tahu itu? Apa sebab Allah tidak punya anak? Emang ada ayatnya? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Apa sebab Allah tidak punya anak? Perhatikan. Coba bang, bukannya jangan ChatGPT, bukannya tafsir Jalalain bang. Kalau ChatGPT Ya, baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 101. Kok ChatGPT sih, orang saya buka Al-Quran gimana ChatGPT? Bang, ini Al-Quran nggak? Oke, surat Al-An'am ayat 101, mau cek nggak Quran di situ atau percaya aja nih? Percaya aja. Baik. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia? Dia di sini siapa, Bang? Lanjutin aja dulu. Enggak, dia di sini siapa? Lanjutin aja dulu. Masa Anda tidak tahu dia di sini siapa? Lanjutin dulu, jangan setengah-setengah. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Betul? Betul. Nah, ada satu ungkapan di sini. Bagaimana dia di sini Allah, betul? Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Berarti Al-Quran ingin menyimpulkan bahwa kemustahilan Allah punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Ayat selanjutnya. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, ini berbicara tentang Allah. Dikatakan kenapa Allah tidak punya anak? Karena Dia tidak punya istri. Setuju? Sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Nggak punya. Maryam punya suami nggak? Nggak punya. Hah? Nggak punya. Nggak punya. Dia punya anak nggak? Punya. Oke. Bagaimana mungkin Maryam tidak punya suami, dia punya anak? Tapi Allah tidak punya istri, tidak bisa punya anak. Berarti mana yang lebih hebat? Nggak ada yang hebat sih, sama aja. Nggak ada yang hebat sama. Bentar, saya balik dulu kamera saya. Ya, Ini ngomong sama dia ini kita harus ekstra sabar. Coba Alfat. Ya. Menurut Al-Quran apa sebab Allah tidak punya anak? Tidak punya anak. Al-Quran sudah bilang karena dia tidak punya istri. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Betul? Iya. Artinya sebab dia tidak punya anak karena nggak punya istri. Seandainya dia punya istri, maka dia punya anak. Sedangkan Maryam, dia tidak punya suami tapi dia bisa punya anak, betul? Betul. Berarti mana yang lebih sakti? Yang lebih sakti, Bang. Kalau misalnya kita pakai perumpamaan dari Sedangkan Maryam saja tidak punya suami bisa punya anak. Bang, gak usah jauh-jauh ke Maryam. Kalau Maryam udah jelas ceritanya.
nih, lahirnya satu entitas terkuat di Marvel itu ya, itu tuh tanpa adanya istri ataupun suami. Tapi Iya, bagaimana mungkin lahir Allah dari- mengatakan yang demikian sementara orang yang lain saja tidak punya suami, tidak punya istri, bisa punya anak. Gimana Anda ini? Janganlah Anda membangga-banggakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat-ayat itu gampang sekali dibantah. Coba dengarkan. Pernah dengar lagu Roma Irama? Pernah dengar? Nah, Mengapa kau Tuhankan manusia? Pernah dengar? pernah. Hai manusia, tereret. Tuhan itu satu, tereret. Pernah dengar? Saya jawab, Bang. Lagu itu sudah saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Saya juga satu. Hai umat Islam, tereret. Saya juga tunggal. Jangan-jangan saya Tuhanmu, karena saya juga satu. Tereret. Coba mengenai yang lagunya Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Batu tidak beranak, tereret. Hai umat Islam, tereret. Batu tidak diperanakkan. Jangan-jangan batu Tuhanmu, karena batu tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Bang, kenapa? Saya bukan menciptakan lagu itu asal-asalan loh, Bang. Kemungkinan besar Tuhan kalian itu adalah batu. Kenapa? Nih, saya kasih contoh. Nih, Bang. Saya kasih Anda gambar batu yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Oke, tahu tuh Ya. siapa Anda. Saya kasih tunjuk nih, Bang. Bagaimana kalian nih ya. Bagaimana kalian sangat-sangat mencintai ya, memuliakan sebongkah batu. Saya kasih tunjuk dulu, Bang, ya gambar-gambarnya. Saya balik dulu. Bang, ini gambar apa? Itu gambarnya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Benarkah ini dimuliakan oleh umat Islam? Oh, tentu iya. Dimuliakan. Benarkah ketika Anda sampai di Ka'bah Anda begini tangan Anda? Tangan Anda melambai begini. Betul nggak? Labbaik Allahumma labbaik. Nih, tangannya melambai nih sebentar nih ya. Iya, iya. Oke, kelihatan ini tangannya melambai-lambai? Ya. Oke, apa arti labbaik Allah? Labbaik Allah. Kenapa nanya artinya? Langsung aja ke intinya. Baik, karena orang Islam walaupun merucap bahasa Arab tapi tidak ngerti artinya seperti a i a u i a u e. Nah, itu persis. Orang Islam seperti itu kalau lagi ngomong. Baik. Kalau misal Baik, Bang, saya balik ya. Dengar dulu, Bang. Nggak paham. Arti labbaik Allahumma labbaik. Idan takalam tu bil lugatil arabiyah bil fusha antum la takun. Aduh, langsung dia ini. Bah, nggak usah jauh-jauh bahasa Arabnya. Saya balik dulu kamera saya nih, saya balik dulu. Alan saubayyin lakum. Ketika orang Muslim datang ke Arab, tangan mereka begini, melambai tangan mereka begini kan? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Oke. Ketika umat Islam berkata kami memenuhi panggilanmu, tangannya sambil begini mengarah kepada Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Oke. Saya tanya, apakah Hajar Aswad itu beranak? Enggak, Hajar Aswad. Apakah Hajar Aswad diperanakkan? Hajar Aswad kenapa ditanya peranakannya? Langsung ke intinya. Hajar Aswad itu kenapa? Berarti Hajar Aswad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak beranak dan diperanakkan. Tahu nggak? Tereret. Betul. Tahu nggak cerita Hajar Aswad? Hajar Aswad turun dari surga. Betul. Iya. Dia menyerap dosa-dosa manusia. Betul. Nggak tahu sih. Belum lihat. Makanya. Oke, apa yang menyebabkan Hajar Aswad dari putih menjadi hitam? Kenapa Hajar Aswad itu dicium? Karena orang-orang Islam mencintai, mengagungkan, memuliakannya. Betul?
Sebenarnya nggak ngagumin sih. Ada satu cerita. Terus kenapa dicium-cium? Ada satu cerita tentang Hajar Aswad. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, "Hei Hajar Aswad, aku demi Allah tidak akan menciummu jika bukan Nabi Muhammad." Oke. Apa sebabnya dia berkata demikian? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya, kenapa dia kok bisa berkata demikian? Siapa? Umar kan kata Anda dikatakan, "Hai Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu." Betul? Karena Hajar Aswad itu hanya sebongkah batu. Iya, hanya sebongkah batu. Kenapa dia punya pikiran begitu? Itu belum diperdalam lagi. Jadi jika ingin tahu Sebentar. Kenapa dia bisa berkata demikian? Umar bin Khattab, Dia kan bilang, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kenapa dia kok bisa sampai ngomong begitu? perasaan tadi nggak ngomong ada manfaatnya dah. Baik, saya tampilkan hadisnya ya. Kita harus pelan-pelan mengajari umat Islam ya teman-teman ya. Nih, Umar bin Khattab. Santai, nggak bakal stres, sudah kuat iman anak. Sabar ya teman-teman ya. Bang, ngopi enak kayaknya bang. Kopi cok. Ya, jadi beli kan ya? Saya akan tampilkan bagaimana Umar bin Khattab berkata bahwa Hajar Aswad itu tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat dan bahaya. Saya balik dulu hadisnya. Nih, Bang, tuh duduk tenang, Bang. Duduk tenang. Oke? Agak itu enak aja gitu. Duduk tenang ya. Gue ngerokok kan. Bang, lihat ininya dong. Oke. Jadi, di dalam Oke, nih saya bacakan ya. Tadi dulu. Kalau misalnya mau lihat riwayat hadis itu dalam pelajaran mustalah hadis, Makasih ada Bang yang James, makasih Bang. Lihat nih ya. namanya Suatu hari Umar pernah mempertanyakan mengenai Hajar Aswad. Setelah ia berdialog padanya, dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ulumuddin. Apa dia berkata? Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, dia ngobrol sama batu nih. Sungguh, aku ikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Sekarang sudah percaya ada dalilnya? ada. Oke. Jadi menurut Umar bin Khattab, batu ini tidak ada manfaatnya, betul? Tetapi karena dia melihat Muhammad menciumnya, dia pun ikut menciumnya, betul? Betul. Oke. Sekarang saya balik dulu kamera saya. Coba Bang, perhatikan ini baik-baik. Malam ini Anda kalau berakal akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Siap. Jika batu itu memang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bahaya, berarti perkataan Umar betul, setuju? Setuju. Nah, jika batu itu mendatangkan manfaat, berarti perkataan Umar salah, betul? Betul. Baik, sekarang kita anggap dulu perkataan Umar benar. Batu itu bisa mendatangkan manfaat atau tidak? Hah? Manfaatnya? Ya, ada manfaatnya nggak batu itu? Bisa mendatangkan mudorot atau manfaat atau bahaya? Tidak, menurut Umar. Menurut Umar, iya nggak ada sih. Tidak ada. Berarti mencium-cium sesuatu yang nggak ada manfaat
zakat nggak ada gunanya, berarti itu perbuatan mubazir. Setuju? Setuju. Nah, menurut Al-Quran, perbuatan mubazir itu orang yang suka melakukan hal-hal yang mubazir, berarti menurut Al-Quran sahabat setan nggak? Ya. Berarti Muhammad sahabat setan nggak? Mungkin temenan. Temenan sama setan. Tapi kan tidak terhasut. Loh, Bang, menurut ayat Al-Quran, orang-orang yang suka melakukan perbuatan mubazir itu sahabat setan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Menurut Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-27. Al-Isra 27 ya. Al-Isra ayat 27. Saya bacakan. Saya bacakan. Ini cium-cium hajar aswad ini adalah perbuatan mubazir, teman-teman. Dan itu adalah sahabat setan, kata Al-Quran. Jadi Allah bilang Muhammad sahabat setan. Perhatikan. Sesungguhnya pemboros. Apa pemboros bahasa Arabnya? Innal mubazirina. Orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir. Ya, sia-sia, boros. Itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nih, perhatikan tafsir-tafsirnya. Tafsir-tafsirnya apa dikatakan? Duh. Mana tadi nih? Ya. Nih, saya balik lagi. Nah, oke, saya lanjutkan yang tadi. Menurut Umar bin Khattab, orang yang mencium hajar aswad itu dikatakan sama Umar, nih, sesungguhnya, nih ya, Umar bin Khattab berkata kepada hajar aswad, sungguh, aku tahu bahwa kau hanyalah batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Lalu kenapa masih dicium-ciumin? Tapi sebenarnya perkataan Umar bin Khattab ini merupakan pertentangan dengan apa yang diucapkan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, hajar aswad tidak seperti itu. Perhatikan. Apa manfaat mencium hajar aswad? Nih, batu ini manfaatnya apa kalau dicium? Ini menggugurkan dosa-dosa. Gimana sih? Perhatikan. Mubazir nggak? Hah? Mubazir nggak? Iya, makanya perkataan siapa yang benar, Umar atau Muhammad? Kalau Umar bilang batu itu tidak mendatangkan manfaat, Muhammad bilang batu itu mendatangkan manfaat. Itu Umar ngomongnya setelah masuk Islam atau sebelum masuk Islam? Ya sesudah masuk Islam lah. Bagaimana mungkin Muhammad sudah meninggal, Umar belum Islam? Emang kan sebelum Nabi Muhammad Umar juga udah masuk Islam. Iya, dia berbicara. Aduh, benar-benar dah. Perhatikan nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Berarti waktu Umar ngomong gini dia udah muslim belum? Ada jelasnya nggak? Bagaimana mungkin dia belum muslim? Gimana sih? Dia kan ingin mencontoh Muhammad, kok dia belum muslim bagaimana? Menentang ajaran Islam paling pertama sebelum masuk Islam, paling keras menolak Islam. Ya, lalu bagaimana dia mengatakan nih? Kalau andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Bagaimana ucapan ini diucapkan Umar tapi Umar belum jadi muslim? Ucapan ini pasti diucapkan setelah dia jadi muslim, setuju? Setuju. Tetapi pernyataan Umar itu bertentangan dengan pernyataan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Nih, perhatikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa-dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Mengapa dosa menyebabkan sebuah batu berubah menjadi hitam? Karena dosa itu diserap oleh Hajar Aswad. Bahkan Hajar Aswad nanti akan bersaksi di yaumil akhir, akan memiliki mulut dan akan memiliki hidung, dan berkata bahwa Hajar Aswad itu akan berbicara, bersaksi tentang orang-orang yang menyentuhnya. Nih, perhatikan lagi sabda Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, ini Umar lagi yang ngomong ini. Perhatikan, ini Umar yang ngomong, sama-sama Umar. Apa kata Umar? Saya mendengar Rasulullah bersabda,
menyentuh mereka berdua, maksudnya batu hitam Hajar Aswad dan Rukun Al-Yamani adalah penebusan dosa. Umar yang sama ngomong, katanya mencium Hajar Aswad nggak ada gunanya. Umar yang sama bilang mencium Hajar Aswad menebus dosa-dosa. Makanya makin dipelajarin agama Islam, makin orang tersebut akan meninggalkan akal warasnya. Setuju? Enggak. Nah, tidak setuju. Nekat yang nyata. Dan siapakah mereka yang nekat yang nyata? Yaitu yang mereka ketika diberikan bukti kepadanya, tetapi mereka terus mengingkarinya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan adalah orang-orang yang nekat. Bang, kembali ke tema awal tadi. Apakah Allah menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus. Oke, apakah Hajar Aswad menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus perantara. Apakah Allah beranak? Enggak. Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Bang, kok ngebanding-bandingin sama Saya akan katanya laisa kamislihi. Betul nggak? Tidak ada yang serupa dengan dia, betul? serupa sama siapa? Sama Allah. Iya. Oke, saya tanya, Allah beranak? Enggak. Batu Hajar Aswad beranak? Enggak, kenapa sama Hajar Aswad? Berarti Allah dan Hajar Aswad memiliki sifat-sifat yang sama. Enggak, kenapa batu punya sifat? Loh, batu Hajar Aswad beranak nggak? Kocak. Aduh, gimana Anda ini? Kenapa nanyanya Hajar Aswad itu beranak? Sungguh Anda nekat yangnya. Enggak, Bang. Saya hanya menanggapi lagu kalian. Allah tidak beranak, batu pun tidak beranak. Allah tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad juga menghapus dosa. Makanya saya simpulkan, tiada lain dan tiada bukan Tuhan kalian itu adalah Hajar Aswad. Tadi katanya Tuhannya Nabi Muhammad, sekarang ganti lagi Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu adalah Tuhan yang nampak sampai sekarang. Muhammad sudah meninggal, sudah nggak kelihatan lagi. Jadi Intinya bertaubatlah kamu dari mengikuti Muhammad. Karena dia akan membuat kamu, satu, berteriak Allahu Akbar terus mukul orang. Dia akan membuat kamu berbuat anarkis dan kekerasan. Dia akan membuat kamu pergi ke Arab mencium-ciumi sebongkah batu. Dia akan membuat kamu meminumi air kencing hewan, air kencing onta. Makanya saya bilang, singkirkanlah Muhammad dari dalam hatimu, wahai Alfat. Makanya 2025 ganti Tuhan, setuju? mungkin Nah iya, mungkin dia sudah siapkan mungkin. Ya, anak muda harus begitu dong, keren ya. Baik, waktu Anda masih panjang, umur masih 20 tahun. Ya, belajar lagi yang banyak. Nanti Anda akan simpulkan nanti. Saya pegang omongan saya. Semakin kamu belajar agama Islam, semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi Anda akan membuat laporan kepada saya. Betul, kata Edis TV itu. Selama ini saya kira Islam itu benar. Makin saya pelajarin, makin saya mau meninggalkannya. Setuju ya? enggak. Ya gimana? Ya kalau sekarang Anda masih mengatakan tidak karena Anda belum belajar. Besok-besok nanti kalau sudah belajar ya. Oke, gitu aja ya, Alfat ya. Siap. Oke, saya turunkan ya. Sehat-sehat, Dis. Oke, baik. Kamu juga sehat-sehat. Ya. Itulah teman-teman ya. Nekat ya. Ya teman-teman ya, sudah hampir jam 10 malam. Bagaimana? Mau lanjut? Lanjut? Bocil. Ya 20 tahun bukan bocil lagi lah. Lanjut. Baik. Sebelum lanjut, kita iklan dulu. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, bagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, saya iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, saya Edis TV
itu ada menggalang sebuah kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Karena kita belum punya tempatnya. Belum ada rumah apologet kita teman-teman. Kalau belum ada tempatnya, hati masih berdebar-debar tidak karuan. Kenapa bang berdebar tidak karu-karuan? Nanti bagaimana kalau tidak ada tempatnya? Ya, kita teman-teman ada mau mengadakan tempat untuk berapologet. Jadi kepada teman-teman yang mensupport, saya tampilkan dulu ya. Karena banyak orang suka motong-motong video ini dan ditaruh di akun palsu. Hati-hati akun palsu ya teman-teman ya. Ini teman-teman, saya ada menggalang kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini. Gimana cara mensupport saya, mensupport Edis TV untuk mendirikan rumah apologet? Teman-teman bisa support saya lewat sini teman-teman. Banknya ini, nomornya ini. Kalau teman-teman ketik nomor ini, nanti akan muncul nama saya Edis dan ada nama belakang saya. Ya, bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan tuh. Tulisan yang ada tulisan berjalan tuh sama, nomornya dengan ini sama. Zelle juga bisa. Jadi teman-teman bisa support saya di sini ya. Jadi cara mensupport Edis TV itu dengan cara hal-hal yang paling sederhana, share, bagikan. Ya, bisa share, bagikan, post ulang, ambil video-video yang menurut Anda menarik, upload di media sosial Anda. Itulah teman-teman senjata kita untuk bersuara. Karena selama ini teman-teman mereka terus muslim terus yang berbicara, kita diam saja. Hari ini kita berbicara. Ya, kita jawab mereka. Cuman jangan menghujat, jangan memfitnah seperti mereka. Kalau mereka memfitnah terus, dia bilang Muhammad ada dalam Bible, Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Ternyata bohong. Udah dicari dalam Taurat, dalam Injil, nggak ada di situ Muhammad. Ya kan? Kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Islam. Ya. Kita jawab mereka dengan fakta-fakta, dengan menggunakan dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka sendiri. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, bagi yang ingin mensupport saya dengan cara hal-hal yang paling sederhana seperti itu. Share, bagikan, follow akun saya yang asli. Ya, posting ulang, ambil videonya yang bagus-bagus. Ya, satu menit saja, jangan panjang-panjang. Orang gak ada yang mau nonton kalau panjang-panjang. Ya, post. Ya, di media sosial kalian, WhatsApp, Facebook, Instagram, post ya, supaya mereka tahu ya. Ambil yang menarik. Ya kan? Kan nggak semua dalam durasi 2 jam itu semua menarik kan? Termasuk ketika saya ngiklan begini kan nggak menarik ya. Ya kan? Ketika saya mengucapkan kolektor rumah apologet, ini nggak menarik bagian ini. Ya, bagian-bagian yang menarik Anda upload ulang seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sekali lagi ya, saya balik dulu wajah saya biar nggak aneh. Silakan tangkap layar ya, screenshot supaya nanti teman-teman tidak kehilangan kontak itu. Karena belum tentu juga teman-teman kan memiliki berkat hari ini juga. Suatu saat kan pasti punya berkat. Nah itu bisa nanti nggak hilang. Tangkap. Tahu nggak screenshot? Nanti nggak tahu lagi screenshot itu apa. Ayah aduh si screenshot. Aduh screenshot. Nah itulah teman-teman kan suka begitu biasanya ya. Oke, yuk kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, saya balikan lagi kamera saya. Teman-teman, kita lanjutkan kembali diskusi kita ya. Silahkan bagi muslim-muslim yang mau naik, yang ingin berdiskusi, saya berikan kesempatan kepada kalian. Naiklah, apa yang ingin kalian utarakan, saya beri kalian karpet merah untuk mengutarakan. Ada Zaki. Silakan Zaki, nyalakan kamera Anda. Zaki. Oke. Ya. Silakan. Ya, Bang Zaki, bisakah Anda duduk ataukah Anda sudah tidak memiliki tulang belakang? Bang, bisa duduk? Iya gitu dong. Oke, Mas udah. Anda sudah kehilangan semangat begitu. Oke, Bang Zaki, Muslim Bang. Muslim. Bang, jangan ngaca Bang, jangan udah ganteng Bang. Anda sudah ganteng, sudah keren. Ya, 2025 jangan muka aja yang dikerenin Bang, yang dikerenin dompet Bang. Ya, tahun 2025 yang dibikin ganteng itu, yang dibikin keren itu dompet.
Oke, coba Anda muslim ya, Bang ya? Ini dibilang Zakir 9 saya. Mas Edis. Apa? Ya, Edis. Ini dibilang saya Zakir 9. Ya, anu saja, nggak usah acuhkan saja itu kolom komentar. Coba Anda, saya tanya dulu, Anda muslim? Ya muslim lah pula. Muslim. Coba selama Anda nonton saya, yang mana, yang bagian mana yang mau Anda bantah, yang mau Anda klarifikasi bahwa itu fitnah, tidak benar itu, yang mana? Mas di sini saya lihat di sini ini lawak. Iya, yang mana, Banyak yang tidak benar, yang lucunya mana? gitu loh. Semuanya tuh nggak benar Mas Edis. Oke, coba satu saja kita bahas yuk. Satu yang tidak benar yang mana? Biar kita bahas sampai kelar. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Gimana? Mas Edis bilang ini batu itu menghapus dosa. Kan ada hadisnya tadi saya tunjukkan. Tadi kan Mas Edis bilang kan? Bukan saya yang bilang, Muhammad yang bilang. Ya tapi Mas Edis itu salah memahami. Salah memahami. Ya Mas Edis salah memahami. Coba saya tampilkan lagi nih. Katanya saya yang salah memahami. Padahal Muhammad yang bilang. Aduh, baik, saya tampilkan lagi. Yang satu adalah Allah. Saya tampilkan lagi ya. Nih, perhatikan. Perhatikan ya. Apa dikatakan di sini? Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua, maksudnya Hajar Aswad dan Rukun Yamani, adalah penebusan dosa. Setuju? Ya. Oke, berarti menyentuh Hajar Aswad menebus dosa enggak? Ya. Iya, makanya kalau Anda pulang haji, seolah-olah Anda seperti bayi yang tidak berdosa karena Anda di sana sudah mencium atau menyentuh Hajar Aswad, betul? Betul. Iya, terus di mana Anda katakan saya salah? Berarti saya tidak memfitnah. Justru Anda yang selama ini jadi orang Islam tidak tahu informasi itu. Oh, Edis berketat. Boleh saya bicara? Silakan. Suara dia delay kayaknya. Sinyal dia delay. Jadi seperti ini Mas Edis. Gimana? Batu itu kan di situ kan menghapus dosa. Mas Edis cerna itu kan menghapus dosa, betul kan? Itu ibaratnya kita bekerja Mas Edis. Kita bekerja mengangkat batu umpamanya, yang batu itu bukan menggaji kita. Jadi orang itu yang menggaji kita, tapi dalam itu adalah Allah yang menghapus dosa. Oh, berarti perkataan Muhammad kurang sempurna. Berarti perkataan Muhammad salah. Sempurna. Kalau begitu harusnya bunyi hadisnya begini. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang menyentuh Hajar Aswad. Nah, itu baru benar. Ini bunyinya Allah saja nggak disebut di situ. Gimana? Sesungguhnya mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Nama Allah saja nggak disebut di situ. Gimana? Berarti Anda ingin mengkoreksi perkataan Muhammad. Mas Edis itu salah mengartikan dan memaknainya. Saya tidak memaknai dan saya tidak mengartikan. Saya hanya mengambil apa yang diucapkan oleh Muhammad. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Tapi pokok bahasan kita tadi bukan di situ lagi, Zaki. Pokok bahasan kita tadi, kata Umar bin Khattab, Hajar Aswad itu tidak mendatangkan manfaat. Sementara kata Muhammad, mencium Hajar Aswad menghapus dosa-dosa. Berarti yang benar yang mana? Itu pintar Mas Edis itu. Mas Edis itu pintar kalau seperti itu mengasih pertanyaan kepada Jaki. Umar bin Khattab menganggap batu itu tidaklah bermanfaat. Rasulullah menganggap batu itu adalah penghapus dosa. Batu itu sebenarnya tidak ada bermanfaat. Makanya saya bilang berarti menurut Umar bin Khattab Muhammad sesat, betul? Bukan seperti itu Mas Edis. Rasulullah itu menganggap batu itu juga nggak bermanfaat. Kata Muhammad mencium Hajar Aswad menghapus dosa-dosa.
Ini Umar bin Khattab sama Muhammad lagi berdebat sebenarnya. Mana sih? Iya, betul. Tapi ya itulah seperti yang saya bilang tadi, makin kau pelajari agama Islam, makin dekat, semakin dekat langkahmu untuk meninggalkan agama tersebut. Jadi seperti ini, Mas Edis bisa menyimpulkan itu kan? Saya mau tanya sama Mas Edis. Dalam Yohanes 17 nomor 3 itu gimana pula? Kalau Yesus itu adalah utusan. Lari kau kemana-mana lagi. Yang dibahas apa? Lompat ke sana kemari. Nanti saya ke situ, kau nanti lompat lagi dari situ. Baik, saya bacakan. Udah jelas. Saya bacakan. Jadi umat muslim terus-menerus mereka, terus-menerus Yesus utusan, Yesus utusan. Di dalam Bible dan orang Kristen mengakui Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Jadi Anda setuju bahwa Yesus diutus oleh Bapa di sorga? Boleh coba lihat datanya apa? Sebentar, saya ngikuti dulu narasi Anda. Anda setuju Yesus diutus Bapa di sorga? Ya. Oke, berarti Anda percaya dengan Yesus dan percaya kepada Bapa di sorga? Percaya dengan Allah, percaya. Oh, Allah lagi katanya. Apakah Allah punya anak? Apakah Allah punya anak? Enggak. Enggak punya. Tadi katanya percaya kepada Bapa di surga. Sekarang Allah tidak punya anak. Muslim ini teman-teman, kalian ikuti yang dinarasikan dia. Dia nggak percaya dengan yang dinarasikan dia sendiri. Gimana Anda itu? Ya saya nggak percaya. Oke lah, Jaki, ini suaramu delay. Coba perbaiki dulu sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu bagusin dulu, delay. Sinyalmu saja udah merah begitu. Ayo. Teman-teman kalau mau naik, pastikan sinyal Anda kuat ya. Sinyal Anda bagus. Ini ada 22.000 orang yang menonton ya teman-teman ya. Jadi jangan kecewakan yang 22.000 orang ini. Saya tahu teman-teman, cara ngambil sampelnya itu gampang. 22.000 orang, 22.900, anggaplah 23.000 orang. Ini yang nonton kan orang Indonesia teman-teman. Dan mayoritas atau 80% orang Indonesia itu adalah Muslim. Maka 80% penonton ini saya asumsikan sebagai seorang Muslim. Jadi teman-teman, jangan kalian membuat yang 80% yang nonton ini makin tidak percaya agama Islam. Coba yang Muslim-Muslim yuk ya. Jangan kalian buat saudara-saudara kalian ini semakin pesimis. Oke, ada Rian Syah. Selamat malam Bang Rian, Muslim Bang. Jangan dibisukan Bang. Mikrofon masih dibisukan. Silakan dinyalakan dulu. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam. Saya konfirmasi dulu Bang Rian. Anda Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Sudah lama nonton Edis TV Bang? Jarang Edis. Soalnya Jarang, banyak tapi lawaknya soalnya. banyak lawaknya. Soalnya kalau serius-serius sama kalian itu nanti menimbulkan sakit kepala, gejala stroke ya, dan darah tinggi. Jadi dibuat saja humor saja. Enggak, orang Muslim enggak percaya sama omongan Edis. Oke, sebutkan satu pernyataan saya tentang agama Islam yang orang Muslim tidak percaya. Banyak, Satu saja sebutkan, jangan banyak-banyak Bang. Satu aja. banyak. Contohnya tadi, ya kembali ke tadi, aku kan menyemak batu. Padahal lebih parah orang Kristen loh. Mencium Sebentar, batu itu sebentar. ada tandanya, ada Bang, tandanya. jangan dulu ke Kristen Bang, sebentar. Apa statement saya tentang batu yang merupakan fitnah? Ya. Ya contohnya kan Edis menyampaikan tidak sesuai, nggak nyambung. Apa contohnya itu Bang? Yang saya katakan apa? Nggak sesuai, nggak ada dalil di Al-Quran. Itu loh. Oke, yang saya katakan tadi adalah bisa mencium dirubah. hajar aswad menggugurkan dosa-dosa. Apakah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Memang itu sesuai, tapi tidak. Terus kenapa Anda katakan saya memfitnah? Tapi tidak sesuai apa yang Edis omongkan kepada mereka. Gitu. Yang saya katakan apa memangnya? Mencium hajar aswad menggugurkan dosa-dosa, betul? Tidak seperti itu. Yang menggugurkan dosa itu Allah Ta'ala. Baik, Tapi kita akan malah bukakan batu. hadisnya. Kita akan bukakan hadisnya bahwa mencium hajar aswad akan menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa. Baik ya, kita buka hadisnya.
Saya tampilkan hadisnya sebentar. Nanti Anda akan bantah sendiri ya dengan hadis atau dengan hadis buat ini Anda dari Anda ya. Saya tampilkan. Lebih parah orang Kristen Edis kalau Kok lebih parah? Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui kalau Anda katakan lebih parah orang Kristen. Saya punya data Bang Edis. Baik, baik. Saya tampilkan dulu hadisnya. Dari Bibel Anda. Baik, saya tampilkan dulu hadisnya. Saya balik kamera saya. Saya akan tampilkan banyak hadis, fakta-fakta tentang Hajar Aswad ya. Selain Hajar Aswad ini adalah tangan Allah ya, bahwa dia akan bersaksi nanti di hari kiamat. Ternyata dia juga penghapus dosa. Baik, sebagai tangan Allah di bumi. Perhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah mengkiaskan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Perhatikan. Barang siapa bersalaman dengannya, Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang maha mulia. Makanya saya bilang Allah ini sebenarnya bentuknya itu Hajar Aswad. Lanjut lagi. Rasulullah juga telah bersabda, Hajar Aswad turun dari Hajar Aswad turun dari surga. Awalnya berwarna putih dan kemudian menghitam karena dosa-dosa manusia. Hadis ini mengandung makna simbolis yang mendalam. Mengusap Hajar Aswad diibaratkan seperti berbaiat kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi. Mengusap batu katanya berbaiat kepada Allah. Sungguh ajaran bebatuan saudara-saudara. Makanya kalau orang ke Arab lempar-lempar batu, cium-cium batu, mencium batu seolah berbaiat kepada Allah. Sungguh Islam tiada lain adalah ajaran bebatuan. Saya lanjutkan lagi, saksi pada hari kiamat. Riwayat dari At-Tirmizi dan At-Tabrani menyebutkan bahwa Hajar Aswad akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan sungguh-sungguh. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Hajar Aswad Hajar Aswad menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis ini memperkuat keistimewaan Hajar Aswad sebagai bagian dari ibadah haji, syarat dengan nilai spiritual. Terus, cahaya yang dahsyat ya. Menurut riwayat Ahmad At-Tirmizi, Hajar Aswad sebenarnya memiliki cahaya yang sangat terang, tetapi Allah menutup cahaya tersebut agar manusia tidak terpesona secara berlebihan. Luar biasa. Nah, sekarang mencium. Ya, bagaimana dengan mencium Hajar Aswad? Perhatikan. Mencium Hajar Aswad. Baik, kita bacakan dulu ya. Bagaimana Hajar Aswad dicium akan menghapus dosa-dosa. Nah, bentar ya hadisnya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Hadis mencium Hajar Aswad menghapuskan dosa-dosa. Mana tadi hadisnya ya? Nih, dikatakan begini. Dalam Sunan At-Tirmizi, kitab haji, bab mencium 2 rukun, dan At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut hasan. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan An-Nasai, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, ya, sahih ini pokoknya. Adapun dalam riwayat An-Nasai dikatakan dengan redaksi berikut. Menyentuh Hajar Aswad nih, menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani dapat menghapus dosa. Lalu di mana yang saya katakan fitnah? Sahih itu, hadis sahih itu ada tingkatannya, tidak seperti itu. Jadi hadis ini bohong. Saya melihat sahih apa enggak, berapa derajat itu? Berapa derajat? Biasanya sahih itu. Makanya saya bilang tadi Bang, Anda ini sungguh nekat yang nyata. Saya itu tahu Idis. Hadis sahih itu ada tingkatannya, berapa derajat. Oke, sekarang saya tanya apa arti sahih? Arti dari sahih apa Bang? Kamu nggak usah nanya aku. Kalau kamu mau belajar, datang ke rumah. Saya ini ahli tajwid, ahli kitab. Ya sudah, saya tanya apa arti sahih? Sebentar. Ini orang Kristen nyium batu. Mana? Oke, dalilnya mana?
Dalilnya. Ini orang Kristen nyium batu. Ya, saya tanya dalil. Orang Kristen Ini kan maling video. ayam banyak. Orang Kristen nyuri banyak. Itu. Orang Kristen mabok-mabokan banyak. Yang saya tanyakan kepada Anda, dalil. Silakan. Edis, saya itu memahami Bible Anda beribu-ribu, lebih paham dari Anda. Oke, baik. nanti kalau saya baik, bongkar, Anda nanti mengklaim saya apa saja diturunin. boleh. Gini, Riansyah, dengarkan saya dulu. Orang Islam, orang Kristen sama-sama ada yang jadi tukang pemabok. Sama-sama ada yang jadi tukang main togel, ada. Yang saya tanya dalil. Dalil di mana orang Kristen cium-cium batu, di mana dalilnya? Banyak, Edis. Tunjukkan satu dalilnya. Ada Kalau sih. ada dalilnya Nanti di dalam Bible, saya terjun dari Monas. Silakan. Nanti saya kalau ditunjukkan diturunin penistaan. Silakan tunjukkan. Nanti gimana sih? Tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Saya- Wahai orang Karesteng, ciuminlah patung-patung itu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Silakan. Gini aja, saya nggak mau debat itu. Kristen. Bilang aja kamu takut. Justru di dalam Nanti Bible saya dilarang. Itu perbuatan yang dilarang. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan Diturunin dalilnya. Nanti kalau saya menunjukkan. Itu Baik. banyak yang typing, aduh. Baik, saya Edis. tunjukkan dalilnya ya. Saya tunjukkan. Apakah orang Kristen boleh melakukan seperti itu? Saya tunjukkan. Di dalam Soalnya kamu Edis berbohong segala hal. Sudah, jangan Hadis. kau gelagapan begitu. Imamat pasal yang 26 ayat yang pertama ya, saya akan tunjukkan. Saya balik dulu kamera saya. Jadi kalau ada orang Kristen cium-cium patung, justru itu bertentangan dengan yang tertulis dalam Bible. Perhatikan. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kau tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Ada larangannya. Di tempat kamu justru batu disuruh dicium-cium, malah berdesak-desakan mencium batu. Nih saya tunjukin, Ini ada perintahnya. Dan itu dilakukan oleh seluruh umat muslim. Ini Nih, saya teman-teman tunjukkan muslim. dalilnya. Ini teman-teman muslim bahwa Edis ini berbohong segala hal. Saya punya bukti. Berbohong Ini segala buktinya. hal bagaimana? Lihat nih. Lihat nih. Ini ngapain ini? Coba. Nah, Ini ngapain? ini buktinya. Ini ngapain? Hah? Ini ngapain? Ngalah mutar-mutar video. Ini nih muslim nih, lihat nih. Nih, ini ngapain ini? Lihat tuh, cium batu tuh, lihat tuh, lihat tuh. Oh. Ini mencium-ciumi sebongkah batu ini. Apa kalian bilang ini oknum nih? Nih. Ini batu dicium-cium nih. Ini seluruh umat muslim ini. Dan ada perintahnya. Nah, lihat nih. Oh. Nih. Oh, lihat tuh berdesak-desakan. Oh. Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfarnya. Astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya. Ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikat sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah dia kan mungkin kedua orang gitu kan. Kan aku nggak nyaman dia nempel-nempel ke aku langsung pergi
nih guys, waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh kalau muntazam mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang, aku bisa, dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang muntazam tuh di depan persis, dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku, dan itu aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ada kesel tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Allah semua ini tangannya. Terus tiba-tiba dia ke samping aku, terus dia tiba-tiba langsung nyium Ka'bah gitu, pura-pura nyium Ka'bah lama gitu. Tuh orang udah dari tadi ngikutin di belakang aku, terus aku kaget, aku sampai nggak bisa doa ya. Aku coba di depan Ka'bah ada orang yang sampai gitu loh, terus aku sampai apa nih petugas. Itu tuh yang kalian lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Bukankah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang nih saya bukakan nih. Surat Al-Baqarah ayat 125. Apa dikatakan? Nih. Al-Baqarah 125. Apakah firman Allah terhadap Masjidil Haram, terhadap tempat yang suci? Apa kata Allah? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Saking amannya wanita dipegang-pegang. Kata Allah, tempat itu tempat aman. Sedangkan kata wanita tadi, dia di sana dilecehkan. Masih percaya dengan Al-Quran? Masih percaya dengan Al-Quran? Al-Quran bilang tempat itu tempat yang aman. Ternyata orang Islam bilang tempat itu tempat yang malu saya mengatakannya. Oh iya, saya lupa. Ternyata laki-laki tadi sedang latihan karena nanti akan diberikan wanita-wanita yang berpayudara besar. Oh, ada ayat. Baik, kita tampilkan di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33. Apa dikatakan? Perhatikan. Surat An-Naba ayat 33. Baik. Ini ya, saya tampilkan ini. Jangan bilang ini bukan Al-Quran. Surat An-Naba ayat 33. Ya. Dan Allah sediakan bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari syurga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara. Malu saya mengucapkannya. Baca ini teman-teman. Baca ini di hadapan mama dan bapakmu nih. Coba anak-anak muslim, ayo kita bacakan surat An-Naba ayat 33 di hadapan orang tua kita. Mama, papa, ini saya mau baca surat At-Taubah, surat An-Naba ayat 33. Nanti saya akan dikasih gadis-gadis yang madu. Makanya saya bilang teman-teman, jauhkan kitab ini dari anak-anak Anda. Dibilang menghujat katanya. Kalau saya mengatakan bahwa Allah akan memberikan gadis-gadis yang berpayudara montok, apakah saya menghujat? Sungguh kalian ini nekat yang nyata. Menghujatnya di mana? Bahkan kalau Anda mendengar ceramah Ustadz, Anda mau dengar ceramah Ustadz? Coba. Itu kalau saya ngomong masih saya sensor.
Kalau Ustadz yang ngomong jadi seperti ini nih. Nih, coba kalian dengarkan ini. Karena banyak juga yang baru-baru nih yang nonton-nonton nih, ya. Banyak di antara para penonton ini yang baru-baru datang. Karena TikTok ini penontonnya ini terlalu banyak. Jutaan pengguna TikTok. Nih, perhatikan. 70 tahun. Bagaimana Anda mau katakan saya fitnah? Itu Allah sendiri menjanjikan kepada kalian akan diberikan gadis-gadis berpayudara besar. Allah sangat mengerti dengan kemauan para orang-orang muslim, teman. Ya, makanya menurut Bible, menurut Taurat dan Injil atau menurut iman kami Kristen, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad sesuai dengan imajinasi Muhammad. Loh, mana ada dalam Bible ada Tuhan negeri Mekah, ada kawin mawin, ya kan, payudara besar. Itu bukan Tuhan yang digambarkan di dalam Taurat dan Injil. Itu Tuhan yang digambarkan oleh Nabi dari Arab. Gimana Anda ini? Yuk silakan. Naik kemari. Bantah yuk. Silakan. Ada Lona. Ini Lona ini kalau nggak salah kemarin pernah naik nih. Teman-teman, Lona ini muslimah ini kalau nggak salah ini. Cuman dia on the way meninggalkan agama Islam. Iya, silakan Lona, nyalakan kamera. Lona, kenapa kamu senangnya gelap-gelap terus? Tidak adakah PLN di rumah? Mau penerangannya segini Bang Gis. Lona, menurut Muhammad, ada lampu yang lebih terang dari matahari, ada cahaya yang lebih terang dari matahari. Ada sinar yang lebih terang dari PLN. Tahu nggak apa? Apa itu? Betis wanita. Iya. Betis wanita, kata Muhammad, kalau disingkapkan betis bidadari surga akan menyinari seluruh dunia ini. Bang Edis, Kenapa Muhammad memperhatikan betis? Sungguh luar biasa Muhammad, saudara-saudara. Bang Edis. Gimana Lona? Enggak, yang barusan Bang Edis Anaba ya? Surat Anaba ya? Anaba 33. Ini saya langsung buka dan ternyata iya. Baca di situ apa? Coba kameranya dibalikin dulu, Lona. Kamera balikin, terus arahkan ke Anaba 33. Ini, maaf. Coba tunjuk, ya. Apa bacanya? Dan gadis-gadis montok yang sebaya, iya lagi. Gadis-gadis montok. Untuk apa ya sama kamu nanti dikasih Allah itu? Coba udah bisa dibalikan lagi kamera Lona. Kamu sebagai muslimah, nanti kamu dapat gadis-gadis montok begitu, kamu mau buat apa? Apa kalian mau main kates-katesan berdua? Apa kalian mau main balon-balonan? Sungguh kalian tiada lain adalah orang-orang yang kurang hiburan. Bagaimana seperti ini Lona? Ayo jangan tunda-tunda lah. Habis. Gimana? Gimana? Saya juga bingung. Ya saya juga bingung kok, makin banyak yang aneh gitu. Iya, jangan lama-lama. Orang seperti Anda sudah banyak Lona, sudah bingung dalam kebimbangan. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Yesus, menerima pengajaran dari Yesus. Jangan menerima pengajaran dari Nabi dari Arab. Akhirnya kayak begitu. Makanya sekarang download, install Bible, uninstall Quran. Nah, 2025 uninstall Quran, install Bible. Setuju? Iya. Iya, mantap.
Coba Lona, jangan-jangan kamu pura-pura jadi muslim. Coba bacakan surat dalam Al-Quran yang kamu masih ingat, coba. Surat apa? Al-Ikhlas. Terserah. Al-Ikhlas boleh, silakan. Anas aja deh, Anas. Silakan Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh, lihat ya, dia muslimah ya. Muslimah dia, muslimah. Lebih tepatnya krisis kali ya. Krisis ya. Sudah dalam agama Islam tapi krisis ya. Krisis Kristen Islam mendalami. Kristen Islam. Nggak bisa. Gini loh, nah, mustahil seseorang itu menjadi pengikut Yesus di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Nggak mungkin. Karena ajaran Yesus dengan Muhammad bertolak belakang. Ya udah, saya Islam KTP dulu. Ya, saya sarankan demikian. KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Karena cahaya, ya, kebenaran menurut Al-Quran itu ada dalam Taurat dan Injil. Mau saya tunjuk ayatnya? Boleh, biar Baik. saya tahu. Di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Quran surat, sebentar. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya balik dulu kamera saya ya teman-teman ya. Ini Muhammad ini nggak percaya bahwa dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya. Nih, surat Al-Maidah ayat 46. Apa dikatakan di sini? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jelas ya? Terdapat petunjuk dan cahaya dalam Injil, betul? Tuh. Tapi cahaya menurut Muhammad bukan di Injil, tapi betis wanita. Wih, betis wanita. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa betis wanita sanggup menerangi seluruh dunia. Susah ini. Mama saya tadi. Malu mendengarnya. Iya, waktu sudah menunjukkan jam saya harus menutup siaran ini. Oke lah, lagi seru-serunya teman-teman ya, tapi saya harus mengantar dulu. Tapi intinya nanti Anda cari sendiri. Ada videonya itu ya. Nanti teman-teman yang mengedit video ini nanti potong terus tempelin sama Ustadz. Betis wanita itu akan menimbulkan cahaya menerangi seluruh dunia. Oke, itu aja dulu ya Lona ya. Saya turunkan ya. Iya. Karena saya ada mau pergi nih, oke? Iya, terima kasih Bang Edis. Sama-sama Lona. Saya turunkan Doakan ya. ya. Selamat malam. Iya, Semoga selamat malam. kiranya nanti Lona mencari kebenaran dan menerima Tuhan Yesus. Saya turunkan. Amin. Amin. Ya. Ya teman-teman, saya mohon maaf teman-teman karena saya harus pergi mengantar ya. Oke, kita lanjutkan lagi besok. Teman-teman selamat beristirahat. Udah jam 10:30 malam Indonesia Barat, 11:30 Indonesia Timur, dan 1:30 Indonesia bagian Timur. Indonesia bagian Tengah 11:30 ya. Kita lanjutkan lagi besok teman-teman. Sekali lagi teman-teman, dukung Edis TV, dukung channel ini dengan cara klik, share, bagikan, follow akun aslinya. Dan bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support penginjilan yang saya lakukan, dakwah yang saya lakukan dengan cara memberikan kolekte untuk pendirian rumah apologet. Kita ada cita-cita mendirikan rumah apologet teman-teman. Semoga akhir tahun ini kita sudah punya teman-teman ya. Karena memang ya agak lambat tapi tidak masalah lah ya. Artinya kita terus berjalan terus, walaupun support walaupun tidak support kita jalan terus. Bagi teman-teman yang ingin mensupport, punya berkat berlebih, teman-teman silakan tangkap layarnya. Ya, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support dari situ. Oke, demikian acara kita teman-teman malam hari ini. Saya harus pergi dulu. Kita sambung lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.
Yang memberkati kita semua.